paling keras. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama.
sebagaimana kami ada sampai saat ini. Kami tahu dan percaya semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Ini kami penyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi malam hari ini. Mari anak-anak muda, bawa penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Semua karena
Dan malam ini firman juga kita akan berbicara tentang mengapa kita lebih dari pemenang. Amin. Jawabannya ada pada Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayat 39. Mari kita lihat di video, kalau kita bisa ikut sama-sama. Yang siap. Ada bisa muncul Roma 8 ayat 28 sampai 39. Ya. Atau sudah hafal semua ya anak-anak muda kan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu menurut kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya ya. Kemudian 29. Oh, belum ada yang hafal. Mari sama-sama ya. Mari kita dari ayat 28 aja deh, 200 sudah kita baca sama-sama ya. Start from laki-laki. 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah sudah bekerja dalam segala sesuatu untuk menyatakan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Ayat 29, kaum wanita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia anaknya itu menjadi yang sebelum diharapkannya saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dibenarkannya. 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah memilih kita, siapakah yang akan melawan kita? 32, pria. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Bagaimana kamu mungkin yang tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34, pria. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih baik lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang maha menjadi pembela kita. 35, kaum wanita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya, sepanjang langit, kami telah dianggap sebagai domba-domba sendiri. 37 sampai 39 sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kawan Paulus menulis surat bagi jemaat di Roma. Dia belum pernah ke Roma. So, orang Roma itu dari mana? Orang Roma adalah orang-orang percaya yang datang ketika hari Pentakosta. Ya, itu gambaran. Jadi dia belum pernah ke Roma. Jadi dia tulis surat ke jemaat di Roma. Tema utama kitab Roma ialah benar di dalam Kristus. Itu tema utamanya. Seluruh kitab Roma itu temanya benar di dalam Kristus. Nah, malam ini saya mengangkat tema khusus dari ayat-ayat yang baru kita baca, 11 ayat itu adalah kita lebih daripada pemenang. Ya, ada lagunya kan? Gimana lagunya? Dalam segala. Oke, sudah. Tapi kita harus tahu mengapa kita lebih dari pemenang. Secara alkitabiah harus dasarnya kuat sehingga kita tidak menjadi pengecut ketika kita di lapangan. Ketika ada tantangan sedikit lalu kemudian kita sudah mundur. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Karena kita punya fondasi alkitabiah yang sangat kuat. Ada 8 alasan mengapa kita lebih dari pemenang. Alasan yang pertama, ayat 28 mengatakan bahwa
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Yang pertama, mengapa kita lebih dari pemenang? Karena dalam Kristus Allah memanggil saudara dan saya. Ya. Sehingga ketika kita menyanyi I have decided to follow Jesus, itu dasarnya kuat. Mengapa? Karena Yesus, karena Allah dalam Yesus telah memanggil kita. Ada yang suka sepak bola di sini? Ada. Banyak ya. Ya, saya pemain bola, tapi juga penggemar sepak bola. Klubnya Barcelona. Sorry kalau ada yang Real Madrid, kita musuhan sebentar. MU. Walaupun kalah. Ada yang MU, nggak apa-apa lah, kita teman. Boleh Barcelona, bila Real Madrid, boleh apa saja, tapi kita adalah anak-anak kita. Nah, kalau kawan-kawan pemain bola, lalu biasanya pelatih nasional mengirim surat panggilan untuk jadi ikut training atau TC, training center, untuk menjadi pemain nasional. Baru dapat surat panggilan saja, bangga nggak coba? Kalau ada 2 di antara saudara-saudara di sini yang dipanggil untuk mengikuti training center kesebelasan nasional, bangga nggak kira-kira? Saya yakin pendeta sembahyang tiap hari bersubuh di sini dan sebut namanya. Coba ini 2 orang kita di sini dipanggil untuk menjadi pemain nasional. Wah, bangganya. Kemudian foto-fotonya disebar di seluruh dunia melalui Facebook, macam-macam. Kenapa? Bangga. Baru saja dipanggil, belum dipilih loh itu, baru dipanggil doang. Kawan, saudara dan saya dipanggil menjadi milik Kristus. Itu jauh lebih hebat daripada panggil sebagai pemain nasional. Ya. Walaupun kau dipanggil menjadi karyawan atau pegawai di Freeport, sorry, lebih nilai tinggi adalah ketika kita dipanggil Allah menjadi milik kepunyaannya. Dan panggilan Allah tidak pernah berubah. Panggilan Allah tidak pernah salah. Panggilan Allah tidak pernah tidak setia. Allah menepati panggilan. Ini poin penting. Jadi katakan sama kiri kananmu, selamat, kita sudah dipanggil oleh Allah untuk menjadi milik kepunyaannya. Wow. Waktu saya di SMA dulu, di Ambon kami punya vokal group. Angkatan saya itu Pak Sembayang, kami suka ikut lomba vokal group setiap 6 bulan. Dan karena di Ambon tuh penyanyi semua, lomba antar vokal group tuh bisa satu kali perlombaan tuh 500 peserta. Seleksi penyisian 1, penyisian 2, penyisian 3, baru masuk semifinal. Sudah semifinal baru masuk final. Yang masuk final itu sudah sangat baik, dan kami juaranya. Luar biasa kan? Itu dipilih. Kalau ada wakil presiden atau orang-orang penting dari Jakarta, kami dipanggil untuk bernyanyi di situ. Wah, bangganya luar biasa. Tapi saya lebih bangga menjadi anak Allah, dipanggil oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Dalam Kristus Yesus Allah memanggil kita. Itulah sebabnya kita lebih dari pemenang. Yang kedua, mari kita baca sama-sama ayat 29. Sudah lihat di sini? 29 sudah belum? 1, 2, 3. Sebab semua orang yang bikinnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Yang kedua, mengapa kita lebih dari pemenang? Karena dalam Kristus Yesus Allah memilih kita. Bukan akan, sudah memilih kita. Istri saya tidak bisa hadir malam ini, Ibu Pendeta. Mungkin kelelahan. Menurut saya dia adalah wanita tercantik di dunia ini. Serius. Tidak boleh ada wanita lain lebih cantik dari dia. Jangan sampai saya memuji istri orang, teman lain itu kacau balau. Yang mas saya cerita bukan kecantikannya, tapi waktu kami mau pacaran dulu, saya lihat nih dia dokter, kuliah di fakultas kedokteran, cantik, pintar lah, anak orang kaya lah. Tapi yang menarik saya bukan itu poinnya.
tapi dia suka menginjil. Wah, siapa yang tidak terkena kelelahan seperti ini? Saya lihat fotonya, saya, dia lagi menginjil. Aduh, saya mau dia. Apa yang terjadi? Saya berdoa, berlutut dan berdoa tiap hari. Saya sebut namanya. Ini ternyata bukan saja saya yang naksir, dosennya juga naksir dia, teman-teman dari ITS juga naksir dia, teman-teman satu kelas dari Erlangga pun naksir dia. Tapi yang lebih berat itu Akademi Angkatan Laut Taruna itu juga naksir dia. Wah, jadi persaingan ketat. Mereka datang di situ pakai mobil, pakai motor. Malam minggu di tempat kos-kosan mereka itu ramai sekali karena asrama putri di situ. Tapi banyak mata tertuju pada dia. Saya juga mata tertuju kepada dia. Tetapi kemudian dia pilih saya. Mungkin dia pilih saya karena saya pandai menyanyi. Mungkin dia pilih saya karena kalau berjalan dengan saya dia aman karena tidak ada yang berani ganggu dia. Kalau ganggu saya pukul. Bisa. Mungkin dia pilih saya karena saya pandai menyampaikan ceramah. Saya pandai khotbah. Ya. Kawan, itu mungkin. Nanti tanya dia sendiri kenapa itu terjadi. Tapi yang jelas dia sudah pilih saya. Bangganya, saya cerita kemana-mana, saya sudah apa? Dia pilih saya. Loh, saya anak kampung, hitam, keriting. Datang ke kos-kosan naik bemo. Tapi kenapa si cantik ini memilih saya? Kan bangga banget kan? Ya kawan, tapi ingat baik-baik. Allah memilih saudara dan saya bukan karena kita ganteng, bukan karena kita layak, tetapi semata-mata karena dalam Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Dan itu nilainya sangat tinggi. Kalau dipilih sama pacar tadi saja kita senang. Harusnya ketika kita dipilih oleh Allah harus lebih bangga. Makanya kita harus cerita kemana-mana. Dalam Kristus Yesus kita telah dipilih oleh Allah. Itu yang bisa saya katakan. Makanya kita lebih dari karena Allah dalam Kristus memanggil kita, dan yang kedua dalam Kristus Yesus Allah memilih kita. Ayo katakan sendiri, Allah sudah pilih kita. Bangga. Luar biasa. Mau kau dari Nias tidak penting, mau kau dari Ambon tidak penting, mau dari Jawa, dari Batak, dari Sunda, mana dari Papua, dari semua itu tidak di hadapan Allah semua sama. Yang membuat kita nilai berbeda ketika tidak dipilih oleh Allah. Yang ketiga, ayat 31 kita baca sama-sama. Ayat 31. 1, 2, 3. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Alasan yang ketiga mengapa kita lebih dari pemenang, karena dalam Kristus Yesus Allah ada di pihak kita. Saudara masih ragu dengan ini? Makanya waktu ibu arahkan kita memuji itu, kita harus memuji dengan hati. Jangan sekedar mulut kita berteriak tapi hati kita tidak ada di situ. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Kita lebih dari pemenang karena Allah dalam Kristus Yesus ada di pihak kita. Kami punya 3 orang anak, dan anak kami yang waktu nomor 3 sekarang SMA kelas 3, dan dia waktu usia 2,5 tahun suka jalan keluar dengan saya. Di Jakarta rumah kami ada di kompleks namanya Mira Elok. Kontrak ya, bukan punya rumah saya, kontrak di situ. Ada 14 rumah saja dan kompleksnya cukup bagus. Dari 14 rumah itu 10 orang Kristen. Dari 10 orang Kristen itu 8 orang Batak. Dari 8 orang Batak itu 5 pelihara anjing. Ada Pasimamora, ada Pasimajunta, Pak Situmorang, pokoknya situ kan. Orang Karo kan ada Toba semua. Nah, ini ceritanya. Mengapa saya bilang itu? Karena di depan jalan itu
anjing biasa tidur di situ pagi-pagi. Nah, saya sama anak saya yang baru usia 2 tahun ini, dari rumah kami ke jalan itu kurang lebih 200 meter, 100 meter. Biasa kan anak-anak kecil kalau dengan orang tua kan jalan, mereka mau lari duluan kan? Ya biasa itu anak kecil. Kita juga dulu begitulah. Ya. Nah, anak saya jalan, waktu jalan ini ada anjing Pasimomoran tidur di pinggir jalan itu. Pasimomoran ya. Oke, waktu dia jalan sendiri, kemudian ketemu anjing yang sedang tidur itu, anjing kaget, dia juga kaget. Akhirnya dia nangis lari ke arah saya. Waktu dia anjingnya berdiri, dia kaget, dia nangis lari ke arah saya, kemudian dia pegang tangan saya. Lalu kita balik dalam arah yang sama, ketemu anjing yang sama. Kemudian dia lihat, apa anjing? Tenang saja. Kemudian jalan, dekat anjing, kemudian dia tetap. Kawan, kenapa dia berani tendang anjing? Karena dia pegang tangan Bapak. Saudara-saudara, kenapa Anda khawatir dengan masa depan? Mengapa khawatir? Belum dapat pacar, sudah bingung. Bertobatlah kalian semua. Belum dapat nilai bagus, sudah bingung semua. Bukankah Allah di pihak kita? Kalau Allah di pihak kita, kenapa kita khawatir? Kadang-kadang kita tuh agak bego di situ. Kan kita bilang Allah menyertai kita senantiasa sampai pada ancaman. Tapi kenapa kita khawatir dan kita takut? Takut tidak dapat pacar, takut tidak dapat pekerjaan, takut. Padahal Allah bersama dengan kita. Makanya dibilang kita lebih daripada pemenang. Karena yang pertama Allah dalam Kristus Yesus memanggil kita. Yang kedua Allah dalam Kristus Yesus memilih kita. Dan yang ketiga Allah dalam Kristus Yesus ada di pihak kita. So, mengapa kita takut? 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Ini penting sekali. Nanti konfirmasi sama pendeta sebaya. Di dalam Alkitab ada berapa kali ditulis jangan takut? Berapa? 365 kali. Apa arti itu 365 kali? Setiap hari dia menyapa kita, anakku, jangan takut. Ini baru ke kamar mandi saja. Itu baru kamar mandi, di rumah sendiri lagi coba. Ya ketawa-ketawa tuh biasa itu dia suka takut. Ya. Allah ada di pihak kita. Siapa yang dapat melawan? Kita jangan takut. Ketika kita PI, kita ceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Kenapa harus takut? Dia menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin saudara? Amin. Ada amin? Ada. Puji Tuhan, sudah bertobat coba. Amin. Yang keempat, mengapa kita lebih dari pemenang? Mari kita baca ayat 32 bersama-sama. 1, 2, 3. Ia tidak menyerahkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana kamu mungkin Ia tidak menyerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Alasan yang keempat, mengapa kita lebih dari pemenang? Karena dalam Kristus Yesus Allah mengaruniakan segala sesuatu bagi kita. Catat baik-baik ayat ini. Dalam Kristus Yesus Allah mengaruniakan apa? Segala sesuatu. Adakah yang mustahil bagi Allah? Tentara Allah, jangan sebut namamu tentara Allah kalau kau tidak yakin bahwa Allah sanggup menyediakan segala sesuatu bagi kita. Istri saya latar belakang dokter, saya latar belakang ekonomi. Kami komitmen melayani Tuhan full time. Pak Saroko ini latar belakangnya sarjana teknik. UNAIR, Undip. Tapi kami komitmen untuk melayani Tuhan full time. Kami tidak digaji, saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Dan sudah 32 tahun Tuhan membuktikan bahwa Dia tidak salah memilih. Dia mengaruniakan segala sesuatu bagi kita.
Oleh anugerah Tuhan saya sudah berkunjung ke 30 negara di seluruh dunia. Baru 30. Bukan karena saya bisa, bukan karena saya baik. Kadang saya pergi ke sana pertama itu tidak bisa bahasa Inggris, bahasa Tarsan. Bahasa Tarsan. Tapi berani melangkahkan Tuhan mereka. Banyak kali kita ini menjadi orang yang beragama tapi tidak beriman, kurang beriman. Anak sudah janji tapi kita ragu-ragu dengan janji. Hingga mudah sekali kita, kan anaknya sendiri saya diberikan kepada kita, apalagi salah satu yang lain. Dia mengaruniakan bagi kita kawan. Amin enggak? Kamu putri, amin. Amin. Awas kalau kamu naksir orang tidak seiman. Amin, amin. Kalau naksir cowok yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Saya kasih tahu sama kalian, laki-laki maupun perempuan, cowok ganteng itu, yang maco itu, besok akan jadi kakek tua dan giginya tinggal. Iya, pegang tongkat gak kuat, logar-logar tahu. Yang tahu beliau saya. Yang nona-nona jangan ketawa dulu. Nona-nona cantik ini besok akan jadi nenek tua dan wajahnya seperti Kentucky Fried Chicken. Keriput ya, betul nggak? Keriput nggak? Kriuk. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai itu yang dipegang. Jangan baru lihat dia punya dompet tebal, saya belum tahu isinya apa sudah jatuh cinta. Dia dompetnya tebal, tapi isinya kertas semua. Baru lihat hidungnya maju ke dalam saya sudah. Tolong bantu saya. Harus tanya pertama. Syaratnya dengar baik-baik kawan-kawan. Yang belum punya pacar, dia sudah punya pacar. Dengar. Pasangan itu ada 3 kriteria yang tidak boleh dilanggar. Saya hamba Tuhan, saya berbicara, saya bertanggung jawab untuk kata-kata ini. Yang syarat yang pertama, takut akan Tuhan. Amin. Syarat yang kedua, takut akan Tuhan. Amin. Syarat yang ketiga, takut akan Tuhan. Amin. Kalau kau pacaran dengan orang yang takut akan Tuhan, kau tidak bimbang. Kau aman. Tapi kalau kau pacaran dengan orang yang diskotik sana pusing. Dia pegang-pegang saya, nanti bagaimana dia pegang orang lain juga. Kan sakit hati kan? Tapi kalau dia takut akan Tuhan, tenang. Saya tidak pernah takut istri saya kemana karena saya tahu dia takut akan Tuhan. Dia juga tidak pernah ragu dan biarkan saya pergi kemana-mana. Kenapa? Karena dia tahu saya takut akan Tuhan. Allah menganugerahkan segala sesuatu bagi kita dalam Kristus. Itulah sebabnya kita lebih dari orang. Yang kelima sekarang kita ayat 33. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang akan membuat orang dengan Allah yang menentang mereka? Siapa yang akan menghukum mereka? Dalam Kristus Yesus Allah membenarkan saudara dan saya. Amin. Ya, ini penting. Kita dinyatakan tidak bersalah karena darah Kristus tercurah. Saudara yang kuliah di Fakultas Hukum, biasanya kan ada pengadilannya, kita tahu pengadilan itu hakim, jaksa, saksi, dan terdakwa, ya kan? Nah, coba perhatikan baik-baik. Ini misalnya ini Pak Sarwoko ini adalah terdakwa. Kemudian Pak siapa nih? Pak Gottlieb, pengacara, pembela kan? Pembela pengacara. Lalu Pak Pendeta Sebayang ini? Bukan, penuntut kan? Kemudian saya hakimnya. Nah, dengar baik-baik. Siapa yang menjadi hakim nanti? Bapak Surga. Yang menjadi penuntut, jaksa siapa? Iblis. Bukan berarti pendeta iblis. So, ini ilustrasi saja. Pak Gottlieb menjadi pembela. Pak Sarwoko jadi terdakwa. Kemudian hakim mengatakan, jaksa penuntut mengatakan, terdakwa Sarwoko ini adalah dia pertama, dia daftar dosa kan dibacakan itu, daftar kesalahan kan. Yang pertama, suka mencuri uang mama dulu waktu kecil.
suka lempar ayam orang kaki patah, nyontek di kampus, macam-macam penuh sekali itu. Makanya terdakwa ini harus dihukum mati. Apalagi dia melakukan kode etik, melanggar kode etik, harus dihukum mati. Nah, kemudian itu penuntut terdakwa, tapi kemudian pengacara dia berdiri. Siapa pengacara? Kita. Dia bilang betul anak saya Saroko itu, dia melakukan semua itu dan dia wajib dihukum mati. Tapi lihatlah tanganku, lihatlah kepalaku, lihatlah lambungku, tanganku telah dipaku, kakiku telah dipaku, kepalaku telah dikasih mahkota duri, dan lambungku telah ditusuk, dan saya sudah mati untuk menebus dosa. Karena itu demi hukum dia harus dibebaskan. Nah, gitu kan? Lo tepuk tangan, kenapa tidak tepuk tangan? Itu logika hukumnya mengapa dibilang dalam Kristus Yesus Allah membenarkan kita. Lalu saya sebagai hakim tetap dia dibebaskan karena pengacara atau pembela itu adalah anak saya sendiri. Ya, luar biasa kan? Karena iblis itu siapa sih? Bahasa Ambon tuh simbolis iblis itu. Si bego si bego. Itu bahasa Ambon. Bahasa Ambon? Loh, kalau saya bilang bahasa Ambon kenapa? Terserah saya bahasa Ambon. Iya bahasa Batak, kenapa? Jangan kau pusing malah. Oke, kita melihat alasan yang tadi sudah alasan keberapa? 5 ya. Sekarang alasan yang ke-6. Kita baca ayat 34 bersama-sama. Ayat 34. 1, 2, 3. Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi dalam Kristus Yesus Allah menjadi pembela bagi kita. Itulah sebabnya kita lebih dari pemenang. Kawan-kawan ini luar biasa sebenarnya berita sukacita. Ketika kita mengatakan saya sudah mengambil keputusan untuk setia mengikuti Tuhan Yesus, tidak terombang-ambing dan fondasinya kuat sekali. Karena firman Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama. Dan itulah landasnya yang kuat. Allah dalam Kristus Yesus telah menjadi pembela bagi kita. Alasan yang ke-7, kita baca ayat 37 sama-sama. 1, 2, 3. Siapa? Tetapi dalam segalanya Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena mengasihi. Alasan yang ke-7 mengapa kita lebih dari pemenang? Karena dalam Kristus Yesus Allah mengasihi kita, sungguh mengasihi kita. Ya, dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, memberikan bagi kita. Pak Pendeta, anaknya berapa Pak? 3 ya? Saya minta 1 boleh? Boleh Pak? Nah, Pak Pendeta punya anak 3, saya juga punya 3, saya tidak mau diminta. Tapi ingat, Bapak itu hanya punya 1 anak. Tapi anaknya yang tunggal itu diberikan bagi kita semua. Bapak Ibu bayangkan nilainya seperti apa? Yang sangat dikasihi. Tapi dia berikan anak itu bagi kita semua untuk menebus dosa saudara dan saya. Saya punya 3 anak, pendeta sebaik punya 3 anak, saya kami mau. Tapi Bapak surgawi hanya punya 1 anak. Dan dia berikan anak itu bagi kita. Itu kasihnya luar biasa. Hafal kan semua Yohanes 3:16 kan? Yang tidak hafal keluar dari sini. Itu kan ayat hafalan sekolah minggu gitu ya. Masa ada anak orang Kristen tidak hafal Yohanes 3:16? Wah, itu kita mau bilang apa lagi kan sudah begitu. Ya, karena begitu besar sehingga Allah supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu poinnya. Dia sangat mengasihi kita. Yang terakhir, mengapa kita lebih dari pemenang? Karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih. Mari kita baca ayat 38 dan 39 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab yakin bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik
Yakin dong? Serius. Semua ya? Bisa nggak orang ambil keselamatan dari kita? Tidak. No. Itu poin penting. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Kawan, ada dua kata penting yang harus kita mengerti dalam hubungan dengan keselamatan ini. Yang pertama hubungan, dan yang kedua persekutuan. Banyak orang Kristen tidak mengerti hal ini. Lalu ada khotbah yang salah di Markus 11 yang Tuhan Yesus mengutuk pohon ara kali ya. Itu kalau kamu berdaun berbuat tapi tidak berbuat, dikutuk kering sampai akar-akar, jadi kamu bisa hilang keselamatanmu. Enak aja lu ngomong. Salah itu. Pohon ara itu dalam satu musim menghasilkan 3 kali buah. Yang pertama buah sulung namanya bat, buah sulung. Yang kedua buahnya, kalau dia mengeluarkan buah sulung berarti buah yang kedua itu dia menghasilkan buah sangat banyak. Dan sesudah buah yang kedua ini dia masih munculkan buah yang ketiga. Dalam peraturan atau Taurat Yahudi itu, buah yang pertama itu adalah milik Allah. Harus dipersembahkan untuk orang-orang Lewi yang bekerja di baik. Buah yang kedua itu milik atau hak dari pemilik pohon ara itu. Dan buah yang ketiga bukan hak dari pemilik pohon ara, tetapi hak untuk kaum musafir dalam perjalanan dia boleh. Ingat baca Rut dan Boas ya, cerita Rut dan Boas itu ilustrasi yang sangat bagus. Jadi pemilik pohon ara tidak boleh menghabiskan semua buah, harus meninggalkan, ya sisakan, betul. Nah kawan-kawan, ceritanya itu kan Tuhan Yesus pagi-pagi mau dari Betani mau ke Yerusalem. Saya bulan lalu baru ke sana. Di tengah itu ada lembah Yosafat. Dalam perjalanan dia lihat ada pohon ara yang sedang berdaun. Betul ya? Dia datang melihat kalau ada buah pada pohon itu, tapi apa dikatakan? Tidak mendapatkan apa-apa. Hanya daunnya saja. Jangan berhenti di situ nyom. Hati-hati. Sebab memang bukan musim buah. Sebab memang bukan musim buah. Itu kata kuncinya. Karena kalau orang baca sebab tidak dapat apa-apa tanpa baca itu sesat itu. Nah serius. Nah makanya saya cerita ini supaya kita clear ya. Dia datang kalau mendapat sesuatu, tapi dia tidak dapat apa-apa. Sebab bukan musim buah ara. Salah sendiri Tuhan Yesus. Lapar sendiri datang cari buah ara, tidak dapat buah ara karena bukan musim buah ara, kutuk pohon ara. Egois banget Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus egois? Tidak. Terus kenapa dia kutuk pohon ara? Waktu Tuhan Yesus datang, ada 2 penafsir yang mengatakan. Yang pertama, harusnya ada buah sulung, ditandai dengan daun-daunnya masih ada. Tetapi penafsir yang kedua mengatakan harusnya masih ada buah yang ketiga. Tapi waktu Tuhan Yesus datang, tidak ada lagi. Ya. Mengapa tidak ada lagi? Karena pemilik pohon ara telah mengambil semua buah ara itu, termasuk yang bukan haknya. Itu maksudnya. Maka Tuhan Yesus kutuk pohon ara. Bukan Tuhan Yesus kutuk pohon ara. Tuhan Yesus mengutuk ketamakan dari pemilik pohon ara. Apa sebabnya? Karena dia mengambil yang bukan haknya, miliknya. Itu ceritanya. Ya, kawan-kawan penting. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus. Coba buka, munculkan Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Kita baca sama-sama, ini ayat pembanding. Ya, mari kita lihat supaya kita anak-anak muda ini harus punya pegangan yang kuat, harus kencang, harus berani. Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. 1, 2, 3. Kan? Siapa yang bisa merebut kita dari tangan Allah? Tidak ada. Siapa yang bisa mengambil keselamatan daripada kita? Tidak ada. Bagaimana kalau saya berdosa? Nah, itu yang jadi pertanyaan penting. Ya, itu jadi pertanyaan penting.
Dua kata kunci tadi, hubungan dan persekutuan itu yang harus kita lakukan. Kawan dengar baik-baik, ini sekaligus pengajaran. Hubungan itu sifatnya kekal. Contoh, Pak Pendeta Kris Sebayang, mengapa beliau menggunakan Sebayang di belakang namanya? Ayo jawab cepat. Bukan marga. Mengapa beliau menggunakan marga Sebayang? Itu pertanyaan. Ya? Bahasanya kurang bagus. Karena beliau lahir di tengah keluarga Sebayang, bapaknya adalah Sebayang. Itu yang disebut dengan hubungan. Oke, pertanyaan sederhana. Waktu beliau jadi pendeta, masih marga Sebayang? Masih. Kalau beliau nakal Sebayang enggak? Masih. Bukan masih, tetap Sebayang. Tetap Sebayang. Maaf kata Pak Pendeta Kris, kalau beliau meninggal, masih Sebayang enggak? Masih. Itu yang namanya hubungan. Saudara baca ayat 13 dari Yohanes pasal 1 coba. 12-13, mari kita baca sama-sama. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Nah, perhatikan ayat 13 baik-baik. 1, 2, 3. Orang-orang apa? Yang diperanakan, bukan dari darah atau dari daging, orang laki-laki. Kita menjadi orang Kristen bukan sekedar diangkat, dengar baik-baik. Kita dilahirkan secara roh dalam Kristus Yesus. Ini ayatnya. Pondasi Alkitabnya sangat kuat. Maka itu kita memanggil dia Bapa. Ya, karena kita adalah anak-anaknya. Kita anak-anaknya, kita dilahirkan secara rohani ketika kita terima Tuhan Yesus. Makanya ada sebutan lahir baru, itu maksudnya. Ini pondasi ayatnya. Jangan sebut lahir baru tapi kau tidak tahu pondasi ayatnya. Makanya kita disebut ciptaan baru, lahir baru, anak Allah, karena kita menerima dia. Ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan, bukan oleh darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, tetapi dari Allah. Amin saudara. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kita punya pondasi Alkitab yang sangat kuat bahwa kita milik Allah, milik kepunyaan Allah, kita lebih dari pemenang. Yang pertama, karena satu, kita dipanggil. Yang kedua, kita dipilih. Yang ketiga, Allah di pihak kita. Yang keempat, Allah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Yang kelima, Allah memenangkan kita. Yang keenam, Allah membela kita. Yang ketujuh, Allah mengasihi kita. Dan yang kedelapan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Itu poin yang sangat penting bagi kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga ketika kita melangkah dalam iman, ketika adik-adik memuji Tuhan seperti hari ini saya menikmati, bukan hanya di sini, dimanapun kita tetap setia mengikuti Dia. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back, apapun dia. Karena untuk mengikut Yesus kita harus berani bayar. Di satu negara Eropa, Nigeria, ada anak-anak muda seperti saudara-saudara begini, orang Afrika kalau nyanyi kan, wow, sambil menari luar biasa. Waktu pengkhotbah bilang sama mereka, kalau kita sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan Yesus, kita harus berdiri teguh dalam Tuhan Yesus. Semua mulai berdiri. Bukan saja berdiri, kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, kita harus berjalan. Mereka semua berjalan. Gaya menarik. Kalau kita mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh setia, kita harus berlari. Mereka berlari. Tapi kalau kita mengikuti Tuhan Yesus sungguh-sungguh, kita juga harus terbang. Semua percaya terbang begini. Tapi untuk terbang kita harus bayar. Dan tidak ada yang lanjutkan terbangnya. Kenapa? Harus bayar itu besar. Kawan, ini penting bagi Tuhan. Yesus sudah membayar seluruhnya bagi kita dan Dia bilang sudah selesai. Agar nama Tuhan dipermuliakan di dalam dan oleh kita. Amin saudara-saudara. Ada amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hamba selesai menabur firman-Mu bagi kami semua, baik hamba sendiri maupun semua kami yang mendengar.
Meteraikan itu dalam hati kami Bapa, dalam pikiran kami sebagai anak-anak-Mu. Status kami sangat jelas. Dalam Kristus Yesus Engkau sudah memanggil kami. Dalam Kristus Engkau sudah memilih kami. Engkau ada di pihak kami. Engkau menyediakan segala sesuatu bagi kami Bapa. Engkau juga membenarkan kami Bapa. Engkau juga membela kami. Engkau mengasihi kami, dan tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kami, merampaskan kami daripada kasih. Itulah jaminan kekal kami. Sehingga Tuhan, kami mau terus setia dalam situasi apa saja pun. Kami tetap memuji dan menyembah. Terima kasih Bapa untuk semua yang telah Kau buat. Semua telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus kami berdoa.